bahwa ia akan pergi untuk selama-lamanya. Bahkan sore hari saat terakhir dia akan berangkat kerja, dia terlihat ceria. Ledakan bom yang dahsyat itu terdengar sampai ke rumahku yang hanya berjarak beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Getarannya membuat dinding-dinding rumah berguncang. Aku tersentak. Hatiku makin meledak-ledak. Di manakah suamiku berada saat ledakan itu? Selang beberapa lama kemudian, para tetangga mulai gelisah. Mereka mengabarkan ada bom meledak di Kuta. Aku makin panik dan bertanya-tanya, di manakah suamiku berada saat ini? Namun tetangga mencoba menenangkanku. Rupanya mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka menyembunyikan apa yang sebenarnya telah terjadi. Saya nggak tahu gimana mayatnya karena nggak ketemu tuh, jadi nggak tahu bagaimana mayatnya itu, saya nggak tahu. Maka kadang-kadang saya berpikir, oh mungkin dia tidak mati karena nggak melihat mayatnya gitu loh. Ya kadang-kadang saya berpikir, oh mungkin nanti dia pulang ya. 12 Oktober 2002. Ya, 2 tahun lalu. Itu adalah kali terakhir aku dan anak-anakku melihat dirinya. Hari itu tak ada firasat sama sekali bahwa ia akan pergi untuk selama-lamanya. Bahkan sore hari saat terakhir dia akan berangkat kerja, dia terlihat ceria. Dia pulang di rumah, dia biasa saja. Nggak ngomong gimana-gimana gitu loh. Pokoknya dia gembira gitu loh, nggak punya rasa gimana gitu. Aku berupaya untuk tidak percaya apa yang telah menimpaku. Karena kenyataan ini begitu berat untuk diterima. Tak ada yang bisa kuperbuat saat itu. Yang ada hanyalah kesedihan yang sangat dalam. Aku bahkan tidak sanggup untuk datang ke lokasi ataupun ke rumah sakit. Kapan bom lagi? 2 bulan saya nggak bisa kemana-mana. Saya belum bisa keluar. Nggak tahu siapa-siapa. Hanya di rumah. Hanya sedih, bingung. Aku tidak tahu apa salah suamiku. Kenapa ia harus tewas dengan cara yang keji seperti itu? Padahal selama hidupnya suamiku selalu berbuat baik. Dia mau membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Dia tidak punya musuh. Kalau orang minta bantuan ke dia pasti bilang ya. Walaupun dia akhirnya sakit, dia bisa bantu orang itu, dia senang sekali. Tentu saja sangat berat buatku hidup tanpa kehadiran suami. Aku belum siap untuk menggantikannya sebagai kepala rumah tangga sekaligus. Terlebih lagi aku tidak mempunyai keahlian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi ketiga anak-anakku. Ya. Kalau ada semua suami, bagi masalah kita, pasti kita bisa mengatasi. Semasa kami hidup sebagai suami istri, aku merasa suamiku orang yang sangat baik. Dialah satu-satunya tulang punggung keluarga. Sehari-hari dia bekerja menyediakan jasa angkutan bagi para turis yang menghabiskan liburan mereka di daerah Kuta. Hasil jerih payah dari upayanya walaupun tidak besar, namun cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari kami. Sekarang aku tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi. Aku sendirilah yang harus berjuang menghidupi kebutuhan anak-anakku. Apa boleh buat, saya harus merelakan dia pergi supaya dia tenang di alam sana.
Ya rela nggak rela ya saya harus rela. Sebenarnya nggak rela. Nggak rela sama sekali. Saya pikir dia belum waktunya. Itu karena orang-orang jahat aja yang membuat seperti itu. Sampai saat ini aku benci sekali dengan pelaku pengeboman itu. Aku menyimpan dendam karena ulahnya telah membuat suamiku terbunuh. Kalau dia membunuh, kita harus membunuh. Mungkin itu adil bagi saya, tidak tahu orang lain. Saya nggak suka melihat dia cengar-cengir lagi kadang-kadang di TV itu. Nggak. Mungkin kalau dekat mau bunuh langsung dia.